Dan nanti juga saya minta aslabnya juga gabung, itu sama-sama mendengarkan. Nanti mungkin akan dikenalkan bagaimana mengolah Discord. Saya juga tadi siang sudah, pagi-pagi sudah coba ya dapat Excel di internet yang cepat ya, bikin sendiri. Jadi kira-kira seperti itu, dan saya rasa sudah familiar ya dengan menggunakan list square, dengan menggunakan Excel. Kalau zaman dulu saya masih pakai kalkulator gitu ya. Kalkulatornya khusus harus yang FX 3600 ya kalau nggak salah istilahnya gitu. Karena kalau serinya di bawah itu, di bawah Casio FX 3600 itu nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin display. Zaman dulu sebelum ada kalkulator betul-betul menghitung secara manual gitu ya, tabel dihitung seperti bukan kalkulator, dibantu sama kalkulator, kita tinggal men-set tapi input datanya tetap kita masukkan XY. Sekarang udah ada komputer, ya udah bisa langsung masuk, kita bisa mensimulasikan sendiri. Baik, mungkin langsung saja ya, saya sedikit sebelum ke sini mungkin yang mengingatkan saja ya, ini kan di Fiska dasar sudah diperoleh juga ya, jadi mungkin saya mengingatkan kembali karena besok juga materinya kira-kira seperti ini, nggak apa-apa, saya pengen cerita saja yang saya sampaikan bahwa metode statistik dalam pengolahan data sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seorang saintis yang melakukan eksperimen gitu, ataupun yang melakukan percobaan ataupun yang melakukan praktikum. Tujuannya tentunya adalah untuk menampilkan data yang sudah dikumpulkan menjadi informasi yang sesuai, yang sewajarnya, yang kalaupun mengandung ketidaktelitiannya itu kita buat sekecil mungkin sehingga nilai yang kita tampilkan katakanlah nilai yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita kumpulkan gitu ya. Secara teori mungkin kenapa di dalam pengukuran selalu muncul ketidakpastian sumbernya bisa dari alat ya, alat ukur yang mungkin bukan berkaitan dengan alat ukur yang sudah tua, yang sudah rusak misalnya, tidak juga, tapi bahwa yang namanya alat ukur dia memiliki batas pengukuran, dia memiliki batas pengukuran. Batas pengukuran itulah yang mungkin tidak bisa kita hilangkan. Bahkan kalau dari teori kuantum atau dari fisika modern, bahwa ketidakpastian itu menjadi sifat dasar, ya, sifat dasar dari alam gitu ya. Dan kita kenal dengan ketidakpastian Heisenberg gitu. Nah ini balik lagi ke sini, metode least square itu sebenarnya metode statistik. Kalau pengumpulan data itu dilakukan atau pengukuran itu dilakukan sekali, maka tentunya akan mengandung ketidakpastian karena berdasarkan dari tingkat ketelitian alat ukur yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau kita mengukur panjang dengan menggunakan pembaris itu yang 30 cm misalnya ya, skala terkecilnya kan hanya 1 mm gitu. Artinya sebetulnya batas penelitian yang bisa kita ukur itu hanya 1 mm. Lebih kecil dari itu ya tentunya alat ukur yang kita gunakan sudah tidak mampu lagi memberikan resolusi yang terbaiknya gitu ya. Jadi makanya ya perlu
gunakan alat ukur yang sesuai, misalnya dengan menggunakan jata sorong ataupun mikrometer scope untuk mengukur objek yang ukurannya dalam order milimeter. Nah, kemudian apakah kalau kita menggunakan jata sorong ataupun milimeter scope bebas dari ketidakpastian? Ya, atau tidak. Tetap setiap alat ukur memiliki ketelitian, sehingga kalau kita melakukan suatu pengukuran, maka di dalam nilai pengukuran dalam bentuk ada sebetulnya ada angka yang pasti dan ada angka yang diragukan gitu. Pasti ada angka yang diragukan. Nah, untuk memperkecil tingkat keraguan ya, tingkat ketidakpastian angka yang diragukan pasti dengan tidak pasti, maka salah satu kaidah yang banyak dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran yang berulang. Pengukuran yang berulang adalah kita bisa menghasilkan atau mendapatkan suatu nilai yang rata-rata nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Akhirnya adalah dengan menggunakan pengukuran berulang gitu. Nah, pengukuran yang berulang itu ya tentunya kita nanti buat nilai rata-rata ya, nilai tengah, modus dan sebagainya, yaitu nanti masuk sebenarnya nilai rata-rata sendiri itu kan sudah masuk ke dalam bagian dari bidang kajian statistik gitu. Dan tentunya kan juga nanti akan lebih kompleks tadi, karena kalau kita mengukur suatu rentang nilai, di rentang nilai itu ada frekuensi, ada nilai-nilai tertentu yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda, seberapa sering dia muncul, seberapa sering dia tidak muncul gitu kan, melibatkan juga bilangan-bilangan atau melibatkan olahan data lebih kompleks dibandingkan pencarian. Jadi itu bahwa di dalam percobaan fisika seringkali kita melakukan pengukuran yang berulang, kemudian melakukan beberapa kali agar supaya kita menghasilkan nilai yang mendekati sebenarnya ya. Kemudian kita juga melakukan pengukuran untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel antara variabel X dan variabel Y. Kita ukur dalam rentang untuk melihat rentang bagaimana responnya, rentang responnya sebagai suatu output gitu ya. Jadi kita melakukan variasi input gitu ya, bebasnya untuk melihat respon atau variabel verikatnya. Jadi kita lakukan variasi nilai X untuk melihat bagaimana responnya dalam bentuk suatu variabel Y. Biasanya kita bisa melihat hubungan korelasi antara variabel X dari korelasi tersebut, kemudian nanti kita bisa menetapkan suatu tetapan gitu ya, suatu tetapan. Katakanlah misalnya kita ingin melihat hubungan antara antara X dengan Y, kemudian hubungan tersebut menjadi suatu bentuk persamaan gitu ya. Misalnya kita bisa dapat bentuk persamaan seperti ini ya, yang persamaan linear ya, atau persamaan garis lurus gitu. Jadi hubungan antara variabel X dengan Y itu diungkapkan dengan suatu persamaan linear gitu ya. Dengan menggunakan metode statistik ini kita nanti bisa konstanta yaitu konstanta C dengan D ya. Kalau nilai X kita ketahui ya, nilai Y kita ketahui ya, kita lakukan variasi nilai X, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya.
setiap X1 kita akan dapatkan responnya Y1, untuk kalau kita input X2 kita dapat respon Y2, kalau kita dapat X3 kita dapat respon Y3 dan seterusnya. Nah, di sini kemudian nanti bisa kita hitung secara statistik nilai tetapan B dengan C-nya. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan tetapan B dengan C-nya. Ini bentuknya suatu bentuk persamaan matematika murni. Nah, ini nanti diadopsi untuk menggambarkan hubungan persamaan fisis gitu ya. Misalnya kita ingin melihat hubungan hubungan GGL misalnya di satu baterai, hubungannya mungkin masih pada saat dua misalnya seperti ini gitu ya. Oh, kembali ya. Iya, gini ya. Kalau katakanlah di mana air kecilnya itu adalah hambatan dalamnya gitu. Misalnya tidak ada hambatan dalam, maka nilai beda potensial sama dengan PGR-nya. PGR-nya itu katanya epsilon gitu. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara potensial yang keluar dari baterai dengan arus pada baterai tersebut? Nah, mungkin bisa katakanlah misalnya dinyatakan dengan samanya mungkin mungkin misalnya penggambarannya ini R kecil ya, ini I misalnya B tambah BGN gitu kan. Kalau R-nya 0 maka beda potensial sama nilai BGN gitu. Nah ini kalau kita analogikan persamaan fisis seperti ini, bisa kita menyatakan dengan bentuk persamaan matematis seperti ini. P-nya sebagai variabel Y, dan variabel X-nya adalah arus I, dan tetapan B-nya di sini adalah direpresentasikan dengan nilai ukurannya R, dan tetapan C-nya dinyatakan dengan nilai PGL-nya gitu. Untuk persamaan fisis ini kita cari padanannya dengan persamaan matematis. Nah, ini adalah persamaan linear dan juga persamaan linear. Jadi pada saat percobaan kita mau memvariasikan nilai arus. Dari nilai arus ini kita akan dapatkan nilai tegangan. Kita masukkan ke dalam tabel ya, arus dengan tegangan ya. Arus dengan tegangan, sehingga kemudian kita cari nilai ininya ya, nilai mohon maaf ya, ini supaya sama di sini nih, jangan C ini tapi A kecil gitu ya. Ini A kecil ya, nilai A kecilnya rumusan secara matematika itu ini nilai B sebagai gradien ini dimakan dengan sama. Dan sini kemudian kita bisa menentukan deviasi, standar deviasinya ke bawah. Nah gambarannya pokoknya ini kita dapat dalam percobaan eksperimen, kita lakukan variasi, kemudian dari sini kita dapatkan nilai P dan hasil pengamatan ya. Hasil pengukuran kita dapatkan nilai tekanan, kemudian dengan menggunakan kemudian dari data ini kita bisa membuat suatu persamaan, karena persamaan linear seperti ini, di mana nilai A-nya ini, nilai B-nya ini misalnya. Kemudian nanti dari hasil pengolahan data pada tabel ini kita akan dapatkan suatu persamaan, misalnya saya tulis nilainya misalnya adalah 1 ditambah 2x misalnya.
Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa tahu nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya itu adalah 2. Terus kalau kita terjemahkan, misalnya ini percobaannya dalam kasus ini GGL baterai, maka kita tahu bahwa nilai GGL-nya kita tambahkan dalam nol itu adalah 1. Sementara B-nya, kalau di sini B-nya itu adalah nilai hambatan dalam. Nah, berarti B-nya itu adalah nilai hambatan dalam 2. Ya, hambatan dalam menggunakan 6 tahun. Ya, itu sedikit mengingatkan kembali Lisper. Mudah-mudahan sih kemarin waktu fisika dasar 1, fisika dasar 2 sudah diberikan juga gitu. Sudah diberikan ya? Halo? Ya, sudah diberikan belum? Sudah? Waktu kemarin praktikum disampaikan Pak di sekolah ini? Iya sudah. Iya, sudah Pak. Enggak atau disampaikan? Ini kalau saudara menjawab tuh jangan seperti orang ngobrol face to face tatap muka ya. Karena kalau face to face itu kita suara itu bisa langsung tertangkap oleh telinga. Kalau pakai Zoom itu kan kadang-kadang ada delay, kadang-kadang sinyalnya hilang. Jadi saya bingung. Jawabannya itu terpotong. Jadi menjawabnya agak tenggang dikit gitu. Supaya saya bisa membedakan apakah ini suara jawaban yang udah firm ataukah alih kepotong. Coba Rido, udah dapat belum kemarin? Sudah kan? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah ya sudah itu gunakan aja. Karena supaya mengingatkan aja nanti dari mana saudara memakai. Baik. Selanjutnya mungkin kita ada yang mau ditanyakan terkait tadi Lisbeth, silakan. Silakan. Jangan sampai nanti kalau ada dosen lain nanya terus katanya nggak ngerti apa-apa. Harus percaya diri aja ya, kalau saudara memang udah dapat jawab lah apa yang ditanyakan. Kalau salah itu nomor 2, nomor 1 jawab dulu, salah belakangan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita masuk ke bahasan kita hari ini. Oh iya ya, sebelumnya coba saya pengen lihat dulu ini. Saya buka dulu tugas. Ya, siapa ya? Nah, list dulu udah pernah ditanya ya. Saya pilih yang mana ya? Mungkin udah pernah ditanya belum sih? Mungkin udah pernah ditanya? Iya sudah Pak. Oh sudah ya? Ditanya apa bertanya dulu? Ditanya waktu itu. Jawab. Pertanyaannya apa? Aduh, saya lupa Pak. Saya juga lupa kemarin. Jadi mulai sekarang kalau ada yang bertanya atau yang ada pertanyaan ya saya tulis gitu. Karena kan penilaian nanti kan 50% dari aktivitas perkuliahan gitu ya. Ya saya nilainya dari mana? Kalau ya salah satunya dari situ lah kemarin. Kemarin saya lupa, jadi kemarin sempat saya tanya-tanya.
Siapa yang nanya ini? Siapa yang nanya ini? Nah, baik. Kunti, sekalian aja dah, saya tanya lagi. Atau coba izin ya, Kunti, dibahas atom hidrogen memiliki satu elektron. Jelaskan mekanisme peristiwa eksitasi dan deeksitasi. Eksitasi merupakan insiden penambahan sejumlah distrik tenaga atau perpindahan elektron berdasarkan taraf tenaga yang rendah atau taraf tenaga yang tinggi. Ini saya nggak paham nih kamu bagaimana nih? Apakah memang kita biasa menggunakan kata taraf? Ini kan bahasa kamu ya, kamu kalau ngobrol taraf gitu ya, pakai bahasanya ini ya, pemilihan kata-katanya. Kunti. Iya, Pak. Memang pakai taraf teman. Iya. Taraf itu apa? Taraf itu Taraf itu kayak tingkatan gitu ya, Pak. ya, kalau tenaga Tenaga, ya, saya sih nggak yakin ini kamu tulis itu. Saya khawatirnya kamu googling terus ambil aja. Karena kalau menurut saya sih, kamu memang biasa di dalam fisika menggunakan kata tenaga. Memang biasa menggunakan kata tenaga. iya, Pak. Itu dicari dari Google gitu, Pak. Makanya kalau saya bilang kan, saudara boleh aja cari sumber di internet, di Google. Tapi kan ya kalau mau ya tulis aja dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena ya nggak tahu ya, kita kan sekarang jarang menggunakan kata tenaga kalau saya lihat dari buku-buku terjemahan. Kalau memang pakai tenaga. Soalnya ketahuan kan kamu lebih tanya tenaga juga bingung apa. Tenaga itu apa? Kekuatan. Apa? Daya, tenaga itu daya yang menggerakkan sesuatu gitu, Pak. Dapat menggerakkan sesuatu. Kalau dimasukkan kalimat ini jadi apa? Elektron berdasarkan gaya yang dapat menggerakkan sesuatu yang ada. Berarti berdasarkan tingkatan daya yang rendah ke taraf tenaga yang tinggi atau penambahan sejumlah distrik energi atau perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat tinggi dengan menyerap suatu energi. Ya, ya. Jadi saya hanya nanya aja gitu ya, karena um, kita menggunakan taraf ya. Ya, saya biasanya sih saya menggunakan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ya, mungkin kalau kamu dulu SMA-nya di mana? Kenapa, Pak? Maaf. SMA-nya kamu di mana? Di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Iya. Berarti kan sebelah sama saya. Masih. Emang menggunakan kata taraf tenaga. Ya, tapi nggak apa. Maksud saya, kalaupun kamu googling dan sebagainya, ya kita menggunakan bahasa yang biasa kita pakai aja ya. Kalau saya sih biasanya berdasarkan uh, tingkat energi atau taraf energi yang lebih rendah ke taraf energi yang tidak menimbulkan. Ya, tapi mungkin ED-nya energi dinamakan dengan tenaga gitu. Tapi kamu sendiri tadi nyebutnya itu daya. Kalau daya, terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah power. Nah,
Kalau tenaga, nah nanti dilihat coba ya edit diterjemahkan ke dalam. Kenapa saya selalu mengacunya pada bahasa Inggris ya, karena memang sains dan teknologi ya kita kiblatnya masih negara-negara barat. Jadi paling enak sebenarnya biar kita juga pada saat kita baca sumber-sumber tekstur yang berbahasa Inggris cepat ya. Ya, walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia-nya nggak apa-apa. Ya. Baik ya, meditasi. Meditasi salah satu mekanisme kan terjadinya tumbukan melakukan salah satu mekanisme terjadinya tumbukan. Ini kan waktu minggu lalu kan udah saya bahas ya. Kalau eksitasi itu sebelumnya bukan tumbukan ya. Itu kan kemarin udah saya kasih tahu juga. Kalau kunci waktu itu dengan atau ini udah disubmit duluan ya. Karena minggu lalu tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Nah, ini udah disubmit duluan. Jadi eksitasi ya kita bukan tumbukan ya. Tumbukan menggunakan partikel lain. Jadi mohon dipahami ini lah ya. Mungkin terpengaruh pada saat saya menjelaskan terbentuknya sinar X gitu ya. Padahal mekanisme umum eksitasi dan eksitasi bukan seperti itu. Yang saya jelaskan itu kalau misalnya ini ada atom hidrogen ada gitu ya. Atom hidrogen satu proton satu elektron. Elektronnya dalam keadaan dasar. Dalam keadaan dasar dia ada di kulit pertama gitu lah katanya. Terus si elektronnya atau si atom dia mendapat tambahan energi foton ya, entah itu diberi beda potensial gitu ya, soalnya dia dapat tambahan foton sehingga dia dapat, sehingga yang elektron yang tadinya dalam keadaan dasar dia naik ke atas ke tingkat energi tereksitasi. Jadi prinsipnya eksitasi kan dia akan mendapat tambahan energi gitu ya, itu kan udah dibahas gitu. Meluruskan aja yang dari bahas pada minggu sebelumnya. Eksitasi perpindahan lalu beberapa yang ini banyak ya dengan memancarkan energi ya. Kalau ada eksitasi dia memancarkan energi, kalau eksitasi dia menyerap energi. Mekanisme sebagian token pada saat bertumbukan ya sebetulnya ini saya juga nggak ngerti kenapa sih ininya bertumbukan, ini dari googling juga. Iya Pak. Benar googling. Iya Pak. Bahasa aslinya bahasa Indonesia. Ada campurannya gitu jadi ditranslate dulu. Jadi mungkin Tapi memang tumbukan itunya. Iya. Nah, saya sih tumbukan pada saat bertumbukan dengan bisa ditunjukkan sumbernya. Kalau saya sekarang Aduh, saya lupa waktu itu sumbernya. hati-hati ya, ini kan udah saya jelaskan ya ke bukan, jadi jangan dirancukan dengan misalnya pada percobaan sinar X. Ini keser ya modulnya ya, keser nggak? Belum, Pak. Oh belum, kok dia nggak otomatis ya, kalau saya udah screennya malah saya udah screen. Nah ini memang kayak ini kan, ini kalau ngomong di modul ini ada tumbukan dan sebagainya, ini adalah untuk menjelaskan bahwa mekanisme terjadinya sinar X gitu ya, bukan menjelaskan peristiwa eksitasi dan deeksitasi secara bukan menjelaskan secara umumnya gitu ya, tapi ini adalah peristiwa, ini ada elektron penembak di sini kan, dia karena energinya tinggi sehingga dia bisa lolos dari
elektron valensi dari suatu atom, ya, atom logam. Biasanya kan ini logam target. Biasanya tembaga ditembak oleh berkas elektron, terus dia bisa meresap masuk ke dalam kulit. Nah, pada saat dia masuk ke dalam kulit, ada probabilitas di mana dia bisa menabrak ya dari tumbukan dengan elektron yang di bagian dalamnya hingga dia terlepas. Ya, akhirnya dia pergi. Nah, karena kecenderungannya elektron itu lebih stabil kalau dia berada pada kulit yang bagian dalam. Jadi yang elektron yang ini, nah, dia pindah ke sini. Nah, segera dia pindah ke sini untuk mengisi kekosongan ini sambil dia memancarkan foton, memancarkan energi yang memancarkan foton yang energinya setara dengan energi sinar X. Nah, peristiwa dari sini turun ke sini, ya memang ini adalah bereksitasi, namanya, karena dari atas ke bawah. Tapi ini juga bukan berarti ditembak terus naik ke atas eksitasi, ya nggak juga. Nah, ini juga kalau mau dilihat lagi, nah mungkin bagus juga nih. Kira-kira ini perginya kemana nih kalau udah lepas? Apakah dia lepas hilang gitu aja, ataukah dia ada di apa? Ataukah dia tetap ada di lintasan di sini gitu ya? Menarik juga kalau untuk dibahas. Ya. Ya, tapi ini tumbukannya bukan tidak pernah disebutkan ini adalah peristiwa eksitasi dia pindah ke atas, enggak. Pokoknya dia mental hilang gitu. Yang ini juga mental hilang, nah ini berbudi sih oleh dia. Ya. Nah, saya takutnya rancunya sama itu kalau menjawabnya dengan tumbukan dan kata-kata tumbukan dan sebagainya. Baik, nih tadi jawaban Putih udah share belum nih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya baik. Tentukan nilai panjang gelombang. Ya, ini warna hijau, warna merah, ya cocok. Nah ini ya, ini yang saya biasanya dulu selalu mengingatkan kepada praktikan sebelum kamu melakukan praktikum. Ini teritori ini kamu harus tahu. Warna merah itu kira-kira panjang gelombangnya 656. Jadi begitu kamu nanti pada saat ngambil data praktikum, misalnya ya percobaannya itu adalah luring, kamu ambil data, jangan main catat-catat aja terus serahkan ke aspek, jangan. Sebetulnya nanti ada satu orang coba menghitung, kalau saya dapat ininya sekian, coba saya hitung di panjang berapa. Oh, 600 sekian, ini warna merah, oh ya benar, ya udah lanjut. Jadi jangan main ini kak, saya sudah nih datanya begitu dibawa ke orang rumah, loh, oh, beda ya. Nah, hasil perhitungannya pusing lagi, ngulang percobaan nggak mungkin gitu kan, karena ya udah susah lah pasti. Udah, kalau dulu masih luring sih masih bisa ngulang. Ya udah nanti kamu ulang lagi ke kelompok ambil data dan sebagainya. Jadi jadi harus kan, oh nanti kalau warna hijau biru itu kira-kira kalau nanti saya dapat data ini kemudian saya hitung saya dapat panjang gelombangnya sekian. Ya, jadi kamu tuh udah punya bayangan datanya. Jadi bisa langsung ngecek sebelum kamu selesai praktikum, kamu udah ngecek dulu data yang saya ambil benar nggak. Jadi makanya setiap tugas pendahuluan itu kan selalu ditanya hal ini sebelumnya untuk mengetes kesiapan praktikan sebelum melakukan praktikum gitu ya. Warna ungu 400 ya, nah ini juga ada di tangan apa jawaban ya. Baik, itu terus kemudian satu lagi mungkin ada secara acak, nah salah ya. Nah ini mungkin besok ada nggak apa?
Besok Ada, atau Pak. kemudian ada ya. Ya, Pak. Eksitasi merupakan peristiwa kenaikan energi dengan menyerap foton suatu sistem dari tingkat rendah ya ke tingkat yang lebih tinggi ya. Mungkin dilengkapi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Mekanismenya itu kayak namanya tumbukan partikel ya, ya sebetulnya nggak harus dengan tumbukan gitu ya. Nah, atau memang itu ya tumbukan ya kayak gini. Ya mungkin referensinya Pak masih belum benar. Jadi ngambilnya saya tumbukan. Oh iya iya. Siapa lagi yang kepencet ini? Saya kira baik. Ya, ya nanti coba dilihat lagi ya. Kecuali ada yang mampu ada yang bisa menjelaskan tumbukan partikel lain di mana yang dikinetik. Iya, memang ada peristiwa tumbukan, tapi apakah ada kaitannya dengan eksitasi secara langsung pada peristiwa tumbukan tersebut? Nah, ini saya bikin ini mekanisme eksitasi atau fenomena tumbukan partikel lain di mana. Nah, ini coba nanti kalau bisa tunjukkan itunya, frekuensinya sekarang juga boleh, nanti bisa saya lihat. Nah, realisasi peristiwa turunnya energi sistem dengan memancarkan foton ya. Spektrum pancarnya foton karena respon sebelumnya kan dikarenakan ya. Kalau jawaban yang nomor 2 nih sebelumnya karakteristik ya tadi bahwa proses transisi dari tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi yang rendah untuk setiap atom itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi makanya biasanya pancaran atom suatu ya pancaran suatu atom itu dia khas gitu ya. Tidak tidak sama satu atom dengan atom yang lain. Baik, itu ya kita sekarang saya rasa sudah itu, nanti kita bahas lagi. Nah, saya sekarang mau bahas yang militan. Modulnya ke share ya? Betul Ya, Pak. Pak. Iya. Kita. Nah ini sebetulnya kalau percobaan militan itu adalah percobaan lanjutan dari istilahnya dari hasil penemuannya itu sebenarnya adalah untuk memperkuat penemuan dari percobaan Thomson. Percobaan Thomson berhasil membuktikan bahwa berkas elektron yang selama ini dianggap sebagai cahaya itu sebenarnya adalah satu partikel yang merupakan bagian dari atom, gitu ya. Nah, kemudian dari percobaan militan ini dia mampu mengukur nilai muatan elektron tersebut. Ya, jadi Thomson mengatakan ya, berkas elektron itu sebenarnya adalah satu partikel yang bermuatan negatif. Gitu. Ya, kemudian militan berhasil melakukan suatu percobaan sederhana yang mampu memprediksi nilai muatan dasar dari elektron. Gitu ya. Percobaannya mungkin tidak melihat betul-betul partikel elektron ya, tapi dia mempelajari dari suatu tetes minyak. Tetes minyak itu bukan dibayangkan sebagai nama batas yang habis, bukan butiran air yang keluar dari pancuran atau dari ini ya hujan yang tetesan di genteng ya, tapi tetesan itu seperti misalnya mungkin kamu punya penyemprot semprotan gitu ya, semprotan pewangi ruangan atau semprotan untuk disinfektan kali yang sekarang lagi ngetren ya buat virus, spray gitu ya. Jadi tetesan-tetesan ini kan kecil ya, halus gitu. Nah, dia melihat perilaku tetesan-tetesan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan jumlah muatan yang ada di setiap tetesan tersebut. Gitu. Jadi itu ya hasil percobaan militan. Jadi dia mempelajari kuantitasasi muatan
berdasarkan dari muatan muatan dari tetes minyak ya, yang diamati dalam suatu chamber ruang yang di dalamnya dipengaruhi oleh listrik gitu. Kalau tujuan nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini ya ini memang harus ini sih ya. Ini sebetulnya adalah tujuan-tujuan operasional dari praktikumnya, perlu waktu dari tes menentukan jari-jari dari muatan tetes, menentukan nilai muatan. Sebetulnya sih tujuannya harusnya sih idealnya nih dua gitu ya. Yang satu mempelajari kuantifikasi muatan dari tetes minyak, yang kedua menentukan nilai muatan elektron. Yang dua tiga ini sebetulnya sih harusnya bukan tujuan ya, tapi dia adalah cara kita untuk mempelajari kuantifikasi muatan tetes minyak dan menentukan nilai muatan elemental. Harusnya itu ya, mungkin harus direvisi. Jadi tujuannya cukup dua aja sih. Yang kemudian ini teori dasar, nah prinsipnya seperti ini, sederhana aja. Ini similikannya dia bekerja di dalam satu chamber ya. Chamber itu kalau kita terjemahkan kayak semacam ruang gitu, kayak ruang ya, ruangnya sih tidak vakum gitu ya, tapi ruang kecil aja. Kemudian ya seperti apa ya, seperti plat sejajar ya, seperti kapasitor, tapi jarak antar ini lebih lebar dibandingkan dengan jarak kapasitor gitu. Jadi seperti keping sejajar, plat sejajar, di mana antara kedua platnya nanti bisa kita berikan medan listrik gitu ya. Kita bisa berikan medan listrik. Nah, ini sehingga kan melihat perilaku tetes minyak ini di dalam chamber ini, di dalam ruang antara dua plat sejajar, medan listrik maupun pada saat tidak diberi medan listrik gitu ya. Nah ya, jadi ini gambaran model ilustrasi bagaimana perilaku tetes minyak di antara dua plat sejajar yang diberi potensial listrik tadi ya. Jadi kalau misalnya ini tadi chambernya seperti ini gitu ya. Nah, yang bagian bawah ini yang bagian atas ini bagian bawah. Keduanya kita beri kalau nggak salah yang bagian atasnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi kita kasih beda potensial, yang ini positif, ya, yang negatif. Jadi di sini nanti menjadi bermuatan positif, foto positif, plat yang atasnya gitu ya. Plat yang bawahnya negatif. Sehingga akan terbentuk medan listrik yang arahnya ke bawah ya, medan listriknya ya. Ya, dari medan listrik dari positif ke negatif ya, dari teorinya. Nah, dia mempelajari perilakunya pada saat tidak ada medan listrik atau pada saat P-nya sama dengan 0 ya. Ya, artinya pada saat P sama dengan 0, E-nya kan 0, maka perilakunya gambarannya seperti ini. Tetes minyak tersebut dia akan bergerak jatuh ke bawah karena akibat daya tarik gravitasi Fg gitu ya. Dia turun ke bawah dengan kecepatan jatuhnya katakanlah misalnya ada 1. Kemudian si tetes minyak ini juga dia akan mengalami gaya angkat ke atas, gaya Archimedes ya, gaya Archimedes yang disimbolkan dengan FA. Jelas nggak gambarnya kelihatan? Iya, harusnya saya perbesar dulu ya. Kalau saya udah nggak jelas ya matanya, semua kayak kacamata. Kemudian bekerja juga gaya Stokes. Ya, ini nanti penurunannya ada di buku ya. Gaya Stokes itu sama dengan 6 dikali eta ya, dengan seterusnya. Ya, jadi nanti lihat gaya Stokes ini semacam kayak gaya gesek gitu ya, semacam. Karena ini kan lingkungannya itu adalah udara, tetes minyak pada saat
jatuh ke bawah, maka dia akan gesek. Yang tergesek itu tentunya adalah bagian permukaan gitu kan. Bagian permukaan dari tetes minyak. Ya, tetes minyaknya juga karena kecil, maka kita tambahkan bulat. Ya. Apakah benar gambarnya bulat? Ya dari pengamatan kita misalnya pada tetes air, ya fluida itu akan cenderung untuk membentuk volume terkecilnya ya. Ya, volume terkecilnya. Nah, jadi ini gayanya sehingga dia dapatkan nilai P1 ya dengan turun kecepatan. Nah, terus ini juga diamati adalah waktu jatuhnya, karena nanti adalah tutur misalnya ini memang juga kalau praktikumnya luring, maka ini harus menggunakan kekuatan mata gitu ya. Jadi kalau yang jago ngelirik ya dia pasti bisa menentukan melihat dengan jelas. Karena kalau nanti dilihat pakai kaca pembesar, ini kan kita melihatnya nggak bisa pakai mata telanjang nih. Ini kita pakai teropong gitu istilahnya ya. Kita pakai teropong, kaca pembesar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tetes minyaknya ada ribuan, yang nggak sampai ribuan sih, katakanlah puluhan gitu ya. Ada puluhan. Nah, kita harus betul-betul fokus pada satu tetes saja, nggak boleh melihat ke sana sini ya, nggak boleh melihat si A, si B, si C, nggak boleh, tapi tetap A aja yang dilihat. Nah, karena kalau kita nggak fokus ke satu tetesan, nah nanti kacau kita. Jadi fokus satu, dia akan turun ke bawah. Nah nanti biasanya dari di dalam teropong ini nanti ada skala, ya. Ada semacam kayak di mikroskop kan kamu suka skala garis-garis gitu ya. Nah, skala garis-garis. Skala garisnya itu dalam satu ini kalau nggak salah sekitar 1 mm ya, kalau nggak salah ya. Nah, nanti kamu diminta untuk melihat jatuhnya dibatasi misalnya dari sini sampai sini aja kita lihat. Dari sini aja misalnya ini ditentukan katakanlah misalnya 100 cm atau setengah senti dan sebagainya kita lihat. Hitung waktu jatuhnya, nah dari waktu jatuhnya dengan jarak ini kan udah kita ketahui, kita batasi nih. Mungkin masih kan percobaan viskositas ya. Di fisika dasar, oh iya ya. Mungkin di SMA ada ya sebelum lockdown. Di SMA di fisika dasar tuh sebelumnya ada percobaan viskositas. Jadi ada semacam bola-bola yang dijatuhkan ke dalam larutan gliserin. Nah, kemudian nanti kita lihat berapa waktu jatuhnya. Nah, untuk menentukan kecepatannya ya tentu kan jarak jatuh dibagi dengan waktunya sehingga kita bisa dapatkan nilai kecepatan. Jadi di sini P1 ya P1 sama dengan kita dapatkan nilai D, misalnya D itu adalah jarak jatuhnya P1 per P1 ini waktu jatuhnya. Kalau D1 jarak jatuhnya kita bisa menentukan di dalam teropong ini kan ada ukuran, jadi kita bisa tentukan oh ini kita ingin mengukur jarak jatuhnya sepanjang 1 mm, berarti ini diameter adalah 1 mm. Nah tinggal selama untuk menempuh jarak jatuh 1 mm berapa waktu yang diperlukan. Nanti ini digunakan semacam alat ukur waktu, stopwatch gitu. Dan nanti kita bisa menentukan jarak waktu jatuhnya. Jarak jatuh dengan waktu jatuh diperoleh, maka kita bisa menghitung P1. Kemudian pengamatan yang kedua, tadi misalnya P-nya tidak lagi 0 gitu ya, sehingga E-nya juga tidak lagi 0 gitu ya. Nah, perilakunya biasanya apa? Si tetes minyak ini tidak jatuh ke bawah, tapi dia akan ke atas. Karena tetes minyak ini dia memiliki muatan negatif, ya, muatan negatif yang bagian plat bagian atasnya itu kan kutub positif, sehingga dia tertarik ke atas. Makanya di sini kalau kondisi pada saat medan listriknya tidak nol, maka si tetes dia bergeraknya ke atas. Jadi kalau misalnya percobaannya luring, kami nanti akan bisa lihat pada percobaan pertama, yaitu di mana
beda tegangannya nol, tidak diberikan beda potensial sehingga medan listriknya juga nol, maka si tetes minyak akan jatuh ke bawah mengikuti arah tarikan gaya gravitasi dari ke bawah aja. Tapi begitu di plat ini diberi beda potensial ya, maka si tetes minyak ini tidak jatuh ke bawah tapi dia ke atas tertarik pada kutub positif ya, kutub positif dari plat di dalam chamber ini. Nah nanti menghitung kecepatan duanya sama, jarak naiknya, kalau tadi saya bilang jarak jatuh, sekarang jarak naiknya katakanlah D2, waktu yang diperlukan untuk naik pada jarak tersebut P2, maka kita akan dapatkan P2 sama dengan D2 dibagi P2. Gaya-gaya yang bekerja pada saat ada beda potensial, ada medan listrik, ya, ini sama, ada gaya gravitasi, ya, ada gaya stok, cuma gaya stoknya jadi berubah karena sifat gaya hambat itu kan akan selalu berlawanan dengan arah kecepatan gerak, ya kan? Jadi kalau tadi pada percobaan pertama arah gaya stoknya ke atas, karena si tetes ini jatuhnya ke bawah, karena dia jatuhnya ke bawah maka gaya hambatnya akan berlawanan. Nah, sebenarnya pada kasus kedua kalau ada beda potensial atau ada medan listrik, maka geraknya ke atas, muatannya negatif, banyak muatan negatif dan tetes minyak sehingga dia tertarik pada kutub positif. Jadi gerak secara keseluruhan tetes minyak itu ke atas, maka daya stoknya pada dia akan ke bawah gitu kan. Nah yang ke atas ini ada gaya angkat, buoyancy, gaya Archimedes, kemudian ini ada FC, ini gaya tarikan kolom, ya. Nah kemudian dari data-data ini diformulasikan sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai muatan dasar listrik dari elektron. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Kenapa? Yusuf, ya silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Ini kan percobaan milikan memakai minyak ya, Pak. Nah, kalau seandainya fluidanya diganti gitu, seandainya diganti jadi air ataupun oli dan sebagainya, apakah percobaan tersebut berhasil? Apa ada kemungkinan yang berbeda, Pak, hasilnya gitu? Kalau menggunakan tetes minyak, ya pasti tidak berhasil. Kalau menggunakan tetes minyak, pasti dia nggak berhasil. Karena bendanya kan, kalau menggunakan air, dia kan tetes minyak. Ya, mediumnya kalau pakai air, dia nggak akan bisa melayang-layang. Ini saya tuliskan dulu pertanyaan dari Yusuf. Apakah medium udara bisa diganti oleh air misalnya ya? Buat report ya. Biar praktis. Jadi kalau diganti sama air, ya tidak bisa. Untuk kasus yang ini ya, maksudnya katakanlah ini air gitu ya, misalnya H2O. Ya nanti lihat aja berat jenis ataupun massa jenis air dengan tetes minyak ini berapa. Ya. Katakanlah ini minyak, ini air, dia nggak akan melayang-layang, dia akan ada terapung di atas permukaan air. Jadi untuk kasus ini sih agak sulit kalau misalnya diganti air ataupun jenis yang lain. Tapi kalau kita percobaannya dengan viskositas ya, pakai viskositas ya, ini kita ada tabung, maaf kalau misalnya ada tabung di dalamnya misalnya air, kita jatuhkan bola, ya bolanya misalnya yang cukup berat, bola besi misalnya, bola besi sehingga dia cukup, jadi sehingga massa jenisnya
relatif yang lebih besar daripada air, ya dia maka akan turun ke bawah gitu ya. Nah ini baru bisa kita ganti nukleoserin, kita ganti dengan silikon, atau kita ganti dengan poli, atau kita ganti dengan apa, air garam gitu ya. Atau bahkan kita ingin lihat kalau yang satu air es, yang satu air dingin, yang satu air panas, ya bisa aja dilihat perilakunya seperti apa. Tapi kalau di dalam percobaan milikan, kalau ini diganti air, ya jangan lagi menggunakan tetes minyak sebenarnya, tapi misalnya pakai bola kelereng atau apa gitu. Ya, tapi bola kelereng dan sebagainya kan kalau gerakannya kan terlalu cepat gitu ya. Gerak terlalu cepat sehingga kita juga sulit mengamati waktu jatuh dan waktu naiknya akan sangat sulit sekali gitu. Jadi ya dicari yang memang gerakannya lambat dan kita bisa mengamati fenomenanya dengan lebih jelas. Ya, itu jawaban saya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas Ya. jawaban. Ya, ada lagi enggak? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, siapa itu? Selalu. Ya, saya sedikit penasaran ya Pak, karena kan percobaan ini kan untuk tujuannya buat menyeimbangkan gaya-gaya gravitasi, terus nanti ada gaya penghambatnya, gaya Stokesnya. Nah, kalau misalnya Pak kita melakukan eksperimennya itu di luar angkasa, di mana gaya gravitasinya itu rendah, Ya. nah, nanti itu bagaimana Pak efek terhadap gaya Stokesnya itu sendiri sama waktu tetes minyak milikannya jatuh? Ya Pak. Sebetulnya sih menarik ya, tapi saya belum cari lagi tentunya percobaan-percobaan milikan dan stok itu sepertinya sudah dilakukan oleh astronot yang ada di stasiun ruang angkasa ya. Ya, stasiun ruang angkasa nanti dicari ya apakah sudah dilakukan oleh para astronot ya atau belum gitu ya. Tapi yang menarik ya tentunya kan kalau di ruang hampa atau katakanlah bukan ruang hampa ya, katakanlah di ruang angkasa sebagainya yang relatif gaya gravitasinya rendah dan sebagainya ya, kemudian ya udah kalau itu sebenarnya harusnya tutup ya supaya kita bisa bernapas seperti yang ada di permukaan bumi ya, cuma dengan cukup. Nah, memang gravitasinya turun drastis sehingga gaya-gaya yang terjadi pada tetes minyak tersebut ya tentu perilakunya berbeda. Jangan tetes minyak, tubuh manusia aja kan nggak bisa berdiri tegak gitu kan, ya kan, nggak berdiri tegak. Artinya kita sendiri kan belum bisa membuat satu ya kalau kita amati ya dari stasiun ruang angkasa kita kan belum bisa menciptakan suatu wahana di mana kita minimal di stasiun ruang angkasa itu kita bisa berjalan tegak biasa seperti di sini ya. Kalau di film-film sih kita bisa lihat ya stasiun ruang angkasa yang menciptakan gaya gravitasinya sendiri dengan menciptakan apa sih gerak stop dan seperti itu. Kalau itu udah bisa dibuat ya maka percobaan yang dilakukan di ruang hampa ya tentunya harusnya sama dengan apa yang dilakukan di bumi. Tapi kalau sistem wahananya itu belum dibuat, di mana tubuh kita juga melayang-layang gitu kan, tubuh kita melayang-layang, bahkan minum juga kan airnya juga kan nggak minum itu harus nggak bisa kita menenggak air sehingga jatuh ke mulut kita gitu kan, harus kita ya. Jadi kalau itu dilakukan di ruang angkasa ya sudah pasti jangan tetes minyak kan, kelereng juga kan melayang-layang di atas ya. Tentunya gaya-gaya yang bekerja itu akan tetap nanti ada gaya angkat, ada gaya gravitasi, ada gaya stroke dan sebagainya, tapi arah gaya itu selalu berubah, kayak arah gayanya itu selalu berubah.
Ya, ya itu ya selalu ya jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Ya. Pak. Sebenarnya sih menarik ya, suatu saat mungkin saya coba searching dulu ya. Kita kan lagi model googling apa ya. Apakah percobaan apa ya? Coba ya, misalnya melakukan eksperimen in space ya, misalnya, ya, apa sudah ya. Saya nggak dapat dari searching awal ya percobaan. Kalau ada yang dapat, tolong di share ya. Yang nggak dapat ini. See more of the world. Relax. Pagoda. Kalau ngeklik Milliken's oil drop experiment determined from the was found to be a product baik. Nanti kalau ada yang sudah dilakukan di ruang angkasa, nanti tolong berbagi informasi juga ya. Jadi kalau nanti saya dapat informasikan. Tapi dugaan saya sih begini ya. Di luar negeri itu kan bukan di luar negeri, di luar angkasa itu kan ongkos biaya dan sebagainya kan sangat mahal ya. Dan fokusnya mungkin bukan lagi untuk menentukan apa sih teritori yang ya katakanlah ya udahlah kita udah tahu nih nilai muatan suatu elektron atom yang ada di itu sekian gitu kan ya. Nah, kemudian kita ingin mengulangi lagi percobaan awal itu kan tentunya ya daripada kita lakukan percobaan yang itu lebih baik kita lakukan satu percobaan yang memang nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan langsung pada manusia gitu misalnya. Mungkin kita bisa lihat perilaku organisme seperti apa gitu. Ya itu pendapat saya ya. Jadi kalau misalnya memang belum dilakukan oleh para ahli, tentunya para saintis negara-negara yang memang memiliki laboratorium di ruang angkasa ya tentunya akan memprioritaskan skala penelitian yang memang ya dia harus memprioritaskan skala penelitian ya, mana yang kira-kira harus segera dilakukan. Kalau bayangan saya sih penelitian yang harus dilakukan itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana ya tentunya berkaitan langsung dengan bagaimana pengaruh keadaan ruang angkasa untuk membangun kehidupan di sana ya, apakah tumbuhan itu bisa tumbuh di sana ya, apakah ya saya nggak tahu ya uji coba pada hewan mungkin sudah apakah hewan bisa berkembang biak di sana, tapi pertanyaan akhirnya kan apakah manusia juga berkembang biak di sana, bisa menikah di sana, bisa punya anak di sana. Nah itu kan tantangan yang kita sendiri sekarang kan belum banyak ditanya gitu ya. Jadi tahapan-tahapan itu mungkin masih terus dalam proses gitu ya tentunya. Ya sementara sih itu ya yang kalau misalnya nanti ada percobaan milikan yang dilakukan di ruang angkasa karena kan ya karena ongkos biaya dan sebagainya
Amerika sendiri kan dulu juga kan nggak sanggup ya untuk merawat stasiun buang angkasa sendiri, makanya dia kan mengajak negara-negara lain termasuk ya Rusia juga musuh dia, ini kan diajak bergabung. Jadi memang nggak bisa dikerjakan oleh satu negara, penelitian buang angkasa itu harus kolaborasi. Ya sekarang sih mereka yang nggak diajak sama mereka itu cuma aja ya, karena karena Cina udah punya stasiun ruang angkasa, udah bisa mendaratkan juga di Mars, udah bisa mendaratkan di bulan dan sebagainya, tapi itu politik persaingan gitu. Ya itu ya jawaban saya yang terkait dengan penelitian militan di ruang angkasa gitu. Dan balik lagi ke sini. Nah ini turunan rumusnya, sekali lagi bahwa kondisinya itu dicari dalam keadaan keseimbangan. Keadaan keseimbangan itu adalah keadaan di mana berat jatuh dan dari atas itu memiliki kecepatan konstan. Jadi itulah kenapa misalnya mungkin dulu di sekolah menengah pernah melakukan percobaan viskositas. Misalnya ini permukaan bumi, ini jatuh. Misalnya ini awalnya dia di sini, kemudian kita jatuhkan. Tentunya mula-mula dia mengalami percepatan, ya. Mula-mula dia mengalami percepatan, kemudian dia melambat sampai suatu saat dia kecepatan V-nya konstan, ya. Hingga pada suatu kecepatannya konstan tetap sampai dia ini kan tadi melambat dan makin cepat sini makanya akhirnya kemudian dia makin dipercepat lagi gitu, makin dipercepat lagi dan sebagainya sampai akhirnya. Jadi rumus ini hanya berlaku, hubungan ini hanya berlaku kalau si berdasarkan hukum Newton, ya kan, berdasarkan hukum Newton gitu kan, ya hanya berlaku jika hukum Newton 2 ya hanya berlaku jika si tetes minyaknya itu bergerak naik atau turun dengan kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan berarti kan A-nya 0 kan, tidak ada percepatan. Ya. Jadi kalau V-nya konstan, maka kalau V-nya konstan, maka A-nya sama dengan 0. Mohon diingat C-nya bukan kecepatan cahaya, tapi konstan. Kalau V-nya konstan, hanya 0 sudah, kita bisa pakai hukum kedua Newton, kita lakukan ini terus sampai akhirnya kita nanti bisa menghitung jari-jari tetes minyak. Jadi menghitung jari-jari tetes minyak bukan dengan pembaris, ya, tapi dari perhitungan garis ini. Ya tentunya dengan besaran-besaran yang kita ketahui, misalnya rata asalnya berapa gitu ya. Kemudian nilai viskositas tetes minyak di udara berapa, itu juga ada besaran-besaran yang harus ya. Dari sini dapat menghitung jari-jari tetes minyak, terus sampai ya ini dikaitkan lagi dengan ini ada beda potensial, ini ada jarak jatuh, bahkan ya akhirnya sampai di sini ya kira-kira bahwa si militan itu, saya dulu ada buku praktikum eksperimen ya, tapi kemarin saya cari mana gitu ya, ada data saya percobaan militan yang nilainya itu memang dia nanti memiliki kelipatan dari NT gitu. Nah kelipatan bulatnya itu adalah 1, 2, 3. Nah ini juga jadi momok setiap kali percobaan militan, karena biasanya pada saat praktikum hasil yang diperoleh oleh praktikan itu bukan kelipatan 1, 2, 3 ya. Kelipatannya harusnya nggak kecil, tapi nanti yang diperoleh kelipatannya 1.000, 2.000, 3.000. Nah, itu juga saya juga nggak tahu ya kenapa dapat selalu begitu ya, nggak pernah dapat kelipatan angka N itu angkanya satuan gitu ya, 1, 2, 3. Nah rumusan selanjutnya ini bagaimana pengaruh faktor suhu yang mana udara sekelilingnya. Coba juga nanti sebetulnya kalau percobaannya dilakukan pagi hari, atau saudara adalah yang pertama menggunakan alat itu dibandingkan dengan temannya yang udah siang hari, itu hasilnya kadang-kadang beda.
Beda karena ini ada faktor suhu yang mempengaruhi viskositas antara tetes minyak dengan udara. Baik, itu saja mungkin diskusi kita terkait dengan percobaan militan. Silakan, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin minggu besok kalau misalnya saudara sudah praktikum, ya nanti lihat jadwal praktikumnya hari apa. Udah keluar kan? Kelas ini hari apa keluarnya? Belum disebar, upload di. Jadwal Kalau praktikum. jadwal matkul praktikumnya tuh Kamis, Pak. Kamis, Kamis jam 3 tadi. sesuai dengan waktu sekarang ya? Iya, Pak. Iya, kalau belum dapat info lagi sih, Pak. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya mungkin nanti akan lebih banyak diikutan oleh asistennya ya. Tapi saya insya Allah tetap hadir gitu. Untuk mendengarkan ataupun tetap mengawasi kegiatan praktikum kuliah. Kalau ada perubahan jadwal nanti mohon informasi ke saya. Ya. Baik, itu saja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan satu lagi. Ada yang mau ditanyakan? Raihan nih, kayaknya dia di Las Vegas nih jalan-jalan terus nih. Oh ya, ini siapa? Faisal, silakan Faisal. Ya, ya. Oh ya. Setahu saya sih Melikan tidak bisa menentukan itu ya. Kalau kita bicara kuak itu kan partikel elementer. Kalau partikel elementer nanti berkaitan dengan ukuran partikel yang jauh lebih kecil dari yang kita bahas di atomik gitu kan. Kalau atom kita bicara inti atom dengan elektron. Pemasaran para ilmuwan kan masih tetap melihat tentunya ada partikel-partikel lain yang lebih kecil termasuk proton, termasuk elektron dan sebagainya, ataupun bagaimana interaksi antara nukleon ya dengan interaksinya dengan baik itu dengan elektron dengan seterusnya. Dan kajian-kajian partikel elementer itu kan membutuhkan energi yang tinggi ya. Energi yang tinggi itu hanya bisa artinya untuk melihat perilaku tadi muatan kuak dan sebagainya, yang energi ikatnya lebih tinggi elektron atau kuak, coba Faisal. Energi ikat kuak, dan energi ikat kuak atom lebih tinggi ataukah lebih rendah dibandingkan energi elektron pada atom? Iya, 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 iya. Pengamatan kuak itu dilakukan melalui kajian partikel elementer yang hanya bisa diamati kalau kita mampu menyediakan energi tinggi. Energi tingginya dihasilkan dari apa?
Kalau dari katakanlah kita melakukan pemanasan dengan suhu tinggi ya, mungkin suhu seperti matahari itu kan ada sulit gitu ya. Nah biasanya kita memakai dengan tumbukan partikel gitu ya. Tumbukan partikelnya tidak bisa ya kaitannya dengan energi kinetik gitu ya. Kalau misalnya kita berkendara kecepatan 100 km per jam, maka energi kinetiknya apa? Kalau kendaraan kita beratnya katakanlah 100 kilogram, berarti energi kinetiknya 100 kilogram dikalikan kecepatannya. Ya, misalnya kecepatannya 100 kilometer per jam. Jadi energi kinetiknya kita bisa hitung kan. Nah, energi kinetiknya hitung, kemudian nanti bandingkan kira-kira energi apa di dalam suatu atom berapa. Apakah dengan kecepatan mobil, kadang-kadang kalau ada partikel kita tabrak dengan mobil dengan kecepatan 100 km, apakah waktu itu bisa terlepas? Nah, tentunya tidak. Nah, untuk melepas waktu itu kan perlu tunjukan yang lebih dasar lagi. Makanya digunakan nomor cepat, ya, nomor cepat dengan pada percobaan tunjukan. Nah, untuk menghasilkan energi yang cukup tinggi, maka kan perlu lintasan tumbukan itu kan dia perlu apa ya, tenaga yang cukup besar dan bisa terpenuhi kalau kita punya lintasan. Misalnya selama ini kan penelitian-penelitian yang dekat penelitian-penelitian yang dalam kajian partikel elementer, kajian laboratorium yang partikel akselerator ya. Ya, jadi dia semacam bikin lintasan yang jaraknya, panjang lintasannya kira-kira 2 kilometer gitu ya. Kemudian partikel ditembakkan, kemudian dikasih udara potensial yang sangat tinggi gitu ya, sehingga bisa terjadi tabrakan juga gitu ya. Nah, kemudian hasil tabrakannya itu kemudian diamati partikel-partikel apa aja yang lepas, ya nanti salah satunya bisa teramati, misalnya wah bisa ketahuan itu energinya sekian sekian sekian. Ya itu memang betul sih, ada partikel lain yang lebih kecil daripada elektron dan seterusnya. Tapi kalau kajian-kajian tersebut nanti mungkin lebih cocok kalau misalnya nanti masuk ke dalam kajian yang partikel elementer gitu. Apa ya, saya lupa sih ya nama labnya itu. Lab akselerator tuh apa namanya? Yang ada di Eropa itu. Large Hadron Collision. Kenapa? Large Hadron Collision. LHC. Iya. Ya, nama enggak sebelum itu ya kan memang ada quark, ada hadron, ada ini namanya ya enggak ada yang terkenal lagi sih yang dia di itunya di Swiss di yang beberapa negara lah join untuk laboratorium partikel elementer partikel cepat partikel elementer cepat apa ya seperti itu di negara Eropa yang
Ya, ini bisa ada pertemuan. Ya, ini di salah satu pembahasan yang saya tinggi saya ini penelitiannya dilakukan dari adopsi. Nah, ini di lama lintasan kira-kira sekitar 2 kilometer yang melintasi banyak negara. Ini dari kampung oleh konsorsium yang memang tidak bisa dilakukan sendiri karena mahal. Dan efisien bangsa-bangsa maju juga pengembangan sangat menghargai sekali berhasil menemukan jenis paku terbaru dari square media banyak tahu kan sama kedua ya kan karena mereka yakin bahwa terus harus menguasai untuk melakukan proses yang baru sebenarnya bukan dari yang harus lebih dulu dari pertama. Nah ini kalau saudara ada baik sudah belajar Bapak izin bertanya. Jadi kan di Epsilon itu ada tempat pengumpulan tugas ya. Nah itu tugasnya tugas apa ya Pak? Terus kita praktikum itu offline apa online? Artinya sementara kita online kalau tugas yang saya terjadi kerjakan aja tugas pendapatan yang saudara berikan kan ada tugas kan nah kalau kerjakan dan diberikan gitu ya saudara. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya cukup ya sudah ya nanti kita lanjut lagi dengan terima kasih untuk pelajaran bersama-sama dan alhamdulillah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, izin saja ya. Baik Pak. Sebentar saya